Hey you guys, welcome back to my story. Jangan lupa subscribe, like, dan tekan tombol loncengnya. Skuilah. Dari cuplikan awal tadi, pasti kalian semua sudah tahu lah ya, apa yang akan dibahas. Baiklah, pembahasan kali ini cukup sensitif ya guys. Jadi penyebutannya agak diplesetkan sedikit lah. Semoga kalian semua mengerti. Oke, pembahasan kali ini datang dari kaum sebut saja lagi bengkok ya guys. Karena pelangi itu bentuknya bengkok. Kalian tahu lah ya, akhir-akhir ini pemberitahuan tentang kaum lagi bengkok ini cukup meresahkan kita dan banyak kalangan lainnya, di mana mereka sudah berani menampakkan dirinya, terutamanya di negara tercinta kita sendiri yaitu Indonesia. Namun di sisi lain, ada cerita dan pengakuan dari mantan lagi bengkok ini. Mengapa ia menjadi bengkok dan apa penyebabnya hingga ia terjerat dalam dunia lagi bengkok ini? Inilah dia storynya. Namanya adalah Zamarai Al-Bakhiri, biasa dipanggil Kang Ray, yang berasal dari Bandung. Waktu dia masih kecil dan sudah masuk sekolah dasar, dia memang sering mendapatkan olok-olokan dan bullying oleh teman-teman sebayanya dan yang lainnya. Karena sikapnya yang dianggap seperti perempuan. Saat itu, wajahnya pun memiliki paras yang cantik daripada tampan. Makanya sering dipanggil Eneng, panggilan anak perempuan di Sunda. Hal itu diakui tak terlalu mengganggunya, namun hal yang dahulu dianggapnya biasa menjadi sesuatu yang mengganggu saat masuki bangku SMP. Ya, lagi-lagi kasus bullying ya guys. Dalam banyak kasus, bullying ini tak hanya dialami oleh anak-anak kecil saja. Orang dewasa pun sering kena. Kalau 1 atau 2 kali sih tak masalah ya. Tapi kalau dalam jangka waktu yang lama, itu sangat mengganggu, bahkan dapat merusak mental. Lanjut, dia pun mulai mempertanyakan kepada Tuhannya mengapa dia berbeda, kenapa tidak seperti yang lainnya. Ray berusaha untuk menjadi manusia normal, sebagaimana manusia yang terlahir sebagai laki-laki. Tapi usahanya sia-sia. Justru ia menyukai seorang teman sekolah yang bernama Boni. Boni adalah teman SMP-nya yang selalu mendukung setiap aktivitasnya. Ia tak pernah merusak apa yang menjadi kekurangannya. Kebaikan dan ketulusan Boni itulah yang membuat Ray jatuh hati pada laki-laki tersebut. Ketika rasa bahagia menghampiri hidupnya karena menemukan orang yang disayang, ia dihantui dari rasa kebimbangan yang dalam karena bertentangan dengan agama Islam. Kebersamaannya dengan laki-laki itu terputus saat jelang waktu ketulusan. Dia meninggal karena kecelakaan. Dia ikut dalam kecelakaan itu, tapi alhamdulillah dia selamat, ujar pria yang September tahun ini berumur 34 tahun. Diakui Kang Ray, ia sangat terpukul dengan kematian teman dekatnya tersebut. Ia pun mulai menjadi penyendiri, makan sendiri, tidur sendiri, buang air pun sendiri. Pokoknya jarang bergaul lah. Saat kesendiriannya itulah, ia mulai berusaha mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya pada tahun 1997 menjadi titik balik Kang Ray. Ayahnya meninggal dunia. Beberapa bulan sebelum meninggal, ayahnya yang ternyata sudah mengetahui kondisi dirinya, ayahnya pun berpesan, hanya Allah yang bisa menolongmu nak. Ia pun berusaha untuk kembali menjalani hidup sebagaimana biasa dan berusaha mencari seorang perempuan. Ia berjanji akan menjadi laki seutuhnya jika kelak ada seorang perempuan yang menerima dirinya. Dia pun akhirnya bisa jatuh cinta kepada seorang wanita. Usaha Ray berhasil. Seorang perempuan berhasil mengetuk hatinya dan berusaha melupakan orientasi seksual yang menyiksa batinnya. Lalu ia memutuskan untuk menikah. Ia pun menceritakan apa yang selama ini terjadi dengan dirinya pada sang istri. Sang istri memaklumi dan berjanji akan membantu sang suami untuk melupakan masa lalunya. Keberanian Kang Ray membuka identitasnya ke depan publik sebagai homoseksual patut diacungi jempol. Tak semua orang berani melakukannya. Bahkan menurut Kang Ray, ada prinsip di kalangan homoseksual, lebih baik mati
daripada mengakui dirinya gay. Berawal dari curhatan di acara sebuah radio Islam di Bandung, akhirnya Kang Ray pun keterusan untuk berbagi dengan kalangan homoseksual lainnya atau masyarakat luas. Diakui bahwa hujatan datang bertubi-tubi dari para ulama yang menganggap sudah gila karena berani buka-bukaan pada publik mengenai orientasi seksualnya. Namun menurutnya itu salah satu cara membuka mata masyarakat jika kaum gay benar-benar ada. Dia berkata, "Kami ini ada dan perlu dirangkul. Jangan dihindari dan jangan benci," ujarnya. Hujatan tidak hanya datang dari para ulama, tapi juga datang dari kelompok homoseksual yang ada di Bandung. Mereka merasa terganggu dengan langkahnya yang bergerilya dari masjid ke masjid untuk berbagi kisah. Alasannya mereka mencintai itu adalah hak asasi. Hal yang sering dikatakan, dia juga tak mau seperti ini. Tapi bagaimana lagi, Tuhan menciptakan dia berbeda. Itu selalu alasan mereka, kata Kang Ray. Demikianlah guys untuk cerita hari ini. Semoga bermanfaat dan ada pelajaran atau hikmah yang bisa diambil. Sampai jumpa di cerita-cerita selanjutnya. Bye.